Sekarang bertaburan, mohon maaf gitu kan. Orang kanker, autoimun segala macam. Salah satu biang kerok itu mereka itu. Pagi-pagi sekarang saya tanya, siapa yang sudah makan plastik hari ini? Banyak? Banyak. Dari mana saya bisa ngomong? Itu sikat gigi. Yang dimakan nggak sehat, udah gitu overeating, itu aja. Dua loh. Masalah kita kesehatan kita dalam urusan permakanan ya, yang dimakan itu kebanyakan nggak sehat, banyak minyak lemak nggak sehatnya, kebanyakan gula pasirnya, kebanyakan tepungnya, kebanyakan karbohidrat olahannya, berlebihan pula. Pasti sakit lah. Puasa jarang, olahraga jarang. Nah, senyum-senyum kan? Itu gue banget gitu kan? Mbok sadar gitu loh. Kenapa? Karena kita tidak tahu nilai sehat itu berapa. Itu masalahnya. Anda nggak tahu nilai sehat itu berapa, atau kita nggak tahu nilai sehat itu berapa, sehingga apa? Contoh kayak sekarang, orang dengan gampangnya pergi beli makanan, misalkan ya, beli makanan, bawa masukin makanan-makanan panas itu dalam plastik. Dari pagi loh. Dari pagi kita bukan makan plastik lagi, tapi styrofoam pun kita makan. Dari mana saya bisa ngomong ini? Itu bubur ayam. Betul. Udah ada plastiknya, styrofoamnya, komplit paketnya memicu kanker. Nah gitu loh. Saya ingat banget dulu, zaman dulu ya. Zaman dulu tuh saya kalau suruh beli lauk sama bapak saya, Allah yarham itu, saya bawa rantang. Sekarang pun saya kerjakan. Bawa rantang saya. Woi jahatnya bu, plastik itu bu, subhanallah, apalagi styrofoam, nggak bisa diurai. Itu dia bisa ngunci reseptor-reseptor hormon dalam diri kita itu. Sekarang bertaburan, mohon maaf gitu kan. Orang kanker, autoimun segala macam. Salah satu biang kerok itu mereka itu. Pagi-pagi sekarang saya tanya, siapa yang sudah makan plastik hari ini? Banyak? Banyak. Dari mana saya bisa ngomong? Itu sikat gigi. Plastik. Coba. Ini belum saya bahas yang ke kulit ya. Makanya cukup saya saja yang tahu, yang pusing. Ini gimana ceritanya gitu loh. Apalagi kayak cerita bicara tentang Ramadan, apa puasa-puasa begitu. Lagi buka puasa, banyak kan masjid-masjid yang buka puasanya pakai air kelapa atau wedang serai, wedang jahe, atau lebih banyak masjid buka puasa pakai sirup? Oh, mau saya jawab kan? Sirupnya pun sekarang sudah ada peringatan, jangan dikonsumsi buat anak di bawah 5 tahun, ibu hamil menyusui karena mengandung pemanis buatan. Pertanyaan saya, apakah peringatan itu ada pada air kelapa? Apakah peringatan itu ada pada madu? Lalu kenapa ini dicurigain? Contoh, nih, kunyit nih, kunyit jahe kayak begini. Ini kan jadi bahan pencurigaan ya sekarang. Kalau saya makan ini, ginjal saya kayak apa? Kan gitu kan, nanti serbuknya segala. Itu aja kerjaan kita dari dulu. Sekarang yang terjadi apa? Gak lagi kita mikir, ya. Mungkin kita nggak mikir, katakanlah minum satu, apalah, Frappuccino, frappe, apalah nama itu kan? Ada nggak? Saya nggak tahu nama itu kan. Nggak mikir itu kalorinya berapa, gulanya berapa, segala macam, belum lagi bahan sintetiknya. Tapi ini ditanyanya detail banget. Ini bahaya nggak kalau saya makan ini? Ah gitu loh. Kita perlu ubah mindset dulu, tuan-tuan. Kalau nggak tahu ceritanya, nanti ujung-ujungnya apa? Belum pernah setahu saya tukang jamu tuh bikin orang sakit. Dengan catatan yang dibawa jamu beneran ya, bukan jamu yang oplosan. Mana ada pernah ceritanya kunyit bikin keracunan? Masalah mindset kita tuh sudah salah dulu dengan ini. Udah dibekali sama setan iblis dengan satu penyakit namanya suuzon terutama. Ya kan? Yang terjadi apa? Ketakutan luar biasa dengan hal-hal yang sehat. Akhirnya sehat itu menjadi sesuatu yang mahal. Padahal sehat itu mudah. Wallah, saya katakan mudah semudah-mudahnya. Beneran loh. Ya, beneran.
Maka dari berbagai ceramah saya, kajian saya dari Malu sebenarnya paling gampang kalau mau sehat. Kalau sekarang mau saya tanya pada ibu sekalian, mau sehat nggak? Mau. Kalau saya ajak Anda untuk meninggalkan ini dan memakan yang itu, mau nggak? Ntar dulu, tanya dulu apa dulu, gitu kan? Nih, mari kita pakai logika. Kita pakai logika akal sehat kita. Baik, gini. Di sebelah kanan saya ini, ya, kita kan doa untuk pagi-pagi itu diminta doa. Kita udah doa sama Allah pagi, di zikir pagi, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Minta afiat, minta sehat sama Allah gitu kan. Tapi caranya kita nggak paham. Puasa jarang, olahraga jarang, makan sehat jarang. Terus ketika sakit, apa obatnya? Kelakuan kan namanya itu. Satu mangkok isinya sayur, buah, kita bikinlah salad gitu kan, kita kasih jeruk nipis, kita kasih zaitun, kita kasih kismis, kita kasih almond, secukupnya, sesuai anggaran. Katakanlah ini satu piring sehat atau mangkok sehat, sebelah kirinya ada gorengan misalkan, ya, ada bakwan, ada apa lagi? Oh kan, kalau ditanya kan inget banget. Ada bakwan, ada apa segala macam. Sekarang saya tanya, mana yang sehat? Yang kanan apa yang kiri? Yang kanan. Yang dimakan yang kiri apa yang kanan? Oh, itu kan? Iya, kenapa? Karena nilai sehat itu nggak tahu kita seberapa berharganya gitu loh. Itu masalahnya kita. Padahal kalau mau sehat, masa Islam itu agama yang sangat sehat. Contoh, Anda mau benerin hormon dalam tubuh Anda. Baik, saya ajarin caranya. Anda mau benerin hormon dalam tubuh Anda, cukup satunya yang kerjakan, rutinkan, jangan dilanggar. Apa itu? Benerin tidur. Benerin tidur. Orang yang kurang tidur itu, orang yang tidak cukup tidur itu, ya, itu ternyata terhubung dengan banyak sekali kemungkinan penyakit, termasuk juga orang yang kurang tidur itu kecenderungan dia untuk overeating, kelebihan atau banyak makan itu besar sekali. Apakah Allah dalam Al-Quran ngomong apa fungsi malam? Ada nggak? Ada. Apa ayatnya? Wa ja'alnal laila libasa. Kami jadikan malam itu untuk istirahat, kan gitu. Makanya jangan dipakai lagunya si abang kita itu. Kecuali Anda ada urusan umat yang Anda bahas. Kalau enggak, Nabi nyontohin. Nah, pertanyaan saya sekarang, apakah Nabi mencontohkan cara tidurnya? Waktu tidurnya dicontohin nggak? Contohin. Kapan Nabi tidur? Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan Rasulullah SAW itu, ya, tidurnya, ya, Nabi itu tidak menyukai tidur antara maghrib dan isya. Nabi nggak suka tidur itu. Itu yang pertama. Nabi itu tidak suka tidur, ya, antara asar ke maghrib, juga nggak suka. Ya, Nabi itu kalau tidak ada hajat apapun, ba'da isya Nabi SAW tidur. Bangunnya Nabi diatur nggak? Kapan bangunnya? Qumil laila illa qalila. Pada malam. Itu terbaik. Ikutin aja pola tidur Nabi. Subhanallah. Metabolisme hormon kita akan sehat. Itu lakukan dulu. Gak perlu modal. Ya kan? Gak perlu modal. Makanya saya bilang, ya Allah, kita ini kalau sedikit aja melototin Quran gitu, jangan dibaca doang, dilihat gitu loh. Dilihat, tadabburi, baca tafsirnya, pinter kita ini. Masalahnya kita itu memang sekarang gak mendidik diri kita itu untuk pinter, itu masalahnya. Gak ngerti gitu loh. Padahal kuncinya apa? Kuncinya itu semua ada pada Al-Quran. Jadi kalau, berarti konsepnya apa dokter? Kalau saya mau belajar sehat, baca Quran. Baik, saya ajarin satu ya. Teman-teman, bapak ibu, terutama ibu-ibu yang suka belajar tahsin. Tahsin itu dua hal yang biasanya diuplek-uplek nggak kelar-kelar. Sifatul huruf sama makharijul huruf, betul? Ya, huruf itu punya sifat dan keluarnya. Yang dimainkan apa? Kalau nggak ini.
bibir kan. Saya tadi mikir gitu kan, apa ceritanya ini tasin ini. Sedangkan Allah tuh bilang begini, karena gitu. Kata Allah begini, dalam Quran, Bapak sekalian, kata syifa itu kata Allah ya, disebutkan 4 kali setahu saya. Kata syifa. Yang menariknya apa? Menariknya Masya Allah ya. Satu kata itu diwakili oleh ikil. Tadi kan dibacain. Fihi syifa'ul linnas kan gitu. 3-nya diwakili oleh apa? 3-nya diwakili oleh Quran. 3:1, Masya Allah kan. Kalau saya memandang kata syifa itu ya 3:1, berarti concernnya Allah, perhatiannya Allah terhadap kita itu ya, untuk menjaga kesehatan jiwa kita, jiwa ya, hati kita, termasuk jasadnya kita itu sebenarnya tidak butuh apapun yang sifatnya pakai biaya, cukup pakai ini. Dengan cara apa? Warattilil Qur'ana tartila. Caranya begitu. Saya baru ingat gitu kan, bahwa ternyata subhanallah, organ paling apa ya? Paling utama dalam tubuh kita ini, ya, paling utama yang beberapa ulama juga menyebutkan yang Nabi katakan ala wa inna fil jasad mudghah, kata Nabi, iza solahat solaha jasad kulluh, kata Nabi. Wa iza fasadat fasada jasad kulluh. Kalau organ ini baik, kalau dia ini baik, baiklah semua. Kalau dia rusak, rusaklah semua, kata Nabi SAW. Maka ketahuilah ala wa inna ala wahiyya qalb, kata Nabi SAW. Ketahuilah bahwa itulah kolbu. Ulama-ulama menyebutkan, banyak sekali tafsiran ulama itu, mereka menyebutkan tentang bahasa kolbu itu adanya pada jantung. Gitu, yang saya pahami ya. Berbeda nggak apa-apa juga, tapi bukan liver. Liver itu beda lagi ceritanya, fungsinya beda lagi. Baru saya ingat ya, dulu saya tuh suka terapi gitu kan. Saya tuh ingat saya dulu pernah lama sekali doang nyobain. Saya pernah di Lintah dulu sini, tapi bukan Lintah yang pacet itu. Ada satu Lintah khusus memang untuk pengobatan, namanya Hirudo Medicinalis. Itu Lintah khusus buat pengobatan. Di mana saya dilintah? Di sini, lidah. Teori perlintahannya itu bahwa di sini daerah ujung lidah ini itu terkoneksi, terhubung sama jantung. Apa yang dikerjakan sama lintah itu ketika dia nyedot ini ya, jadi kalau waktu disedot kita ngapain ya, melet setengah jam melet gitu, pegang pakai tisu, dia akan berhenti sendiri kalau sudah selesai tugasnya. Sama kayak lebah itu juga punya namanya sting bee terapi, sengat pakai lebah. Ya, kalau lintah itu dia mengeluarkan zat pengencer darah. Jadi ketika dia masuk di lidah itu, kita bicara jalurnya gitu ya, dari lidah itu langsung nanti ke jantung. Gitu. Saya baru ingat lagi, oh iya benar ya, ternyata kalau orang-orang ya yang kena serangan jantung, obatnya ditaruh di mana? Lidah. Jadi lidah ini terhubung sama jantung. Lidah ini terhubung secara filosofisnya lidah itu terhubung pada kolbu tadi itu. Artinya apa? Kalau orang kolbunya baik, baiklah lisannya. Gitu maksudnya. Kalau orang jantungnya bermasalah, maka dari lidah kelihatan. Berarti kalau mau ngobati dia, caranya gimana? Banyak-banyakin saja lidah itu bergerak-gerak dengan 2 kaidah tadi, sifatul huruf sama makharijul huruf. Apa ada janji Allah di situ? Ada. Cuman kita aja nggak yakin. Loh, kok bisa saya ngomong begitu? Gini loh. Saya tuh kalau dengar-dengar cerita para sahabat itu tuh kagum, nih orang imannya kayak apa sih? Terus kita ngomong lagi kan itu sahabat. Nah, terus kita mau contoh siapa lagi? Nanti ngomong lagi tuh, itu kan nabi. Lah kita mau contoh siapa lagi? Mau contoh setan? Nah gitu loh. Gitu aja ngelesnya.
itu kan nabi, itu kan sahabat, itu terus kita mau contoh siapa gitu loh. Hippocrates, bapak pengobatannya modern itu, enggak juga. Hippocrates itu sakit, nabi kita nggak ada sakit-sakitnya. Sakit cuma 2 kali, itu pun diracuni. Ceritanya kan yang menarik itu apa? Nih lihat, bicara begini, masya Allah ya, masya Allah, kayak itu kadang gitu kan. Ini di mana sih iman kita tuh zaman sekarang gitu loh. Kisahnya kan ada sahabat yang melewati satu kampung. Kisahnya begitu, mereka minta makan karena kelaparan, nggak dikasih sama orang kampung itu. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dikabarin sama mereka, ini kepala kampung kami sakit. Oke, kalau gitu kami bisa ngobatin, kata dia. Kata sahabat itu. Bawa alat nggak? Nggak bawa. Bawa jarum suntik juga. Bawa herbal kagak. Bawa apa? Bawa iman. Diapain itu kepala kampung yang kena? Bukan di merotak, nggak dioperasi, segala macam. Apa yang dia kerjakan? Dia ruqyah, dia bacain ini, dia zikirkan segala macam, dia bekam, dia pijit segala macam. Hilang juga tuh barang. Coba. Asal apa yang dia baca terus? Dia baca innamal usri yusra, fa innamal itu aja. Jadi Quran itu sebenarnya ayat-ayatnya itu dia punya efek gitu loh ke jiwa kita. Kalau jiwanya baik, otomatis jasadnya baik nggak? Pasti baik. Berarti orang yang tiap hari makannya nggak sehat, hatinya sehat nggak? Nah, itu maksudnya. Sudah tahu kok nggak sehat, kenapa dimakan? Nah, kita masuk lebih dalam lagi supaya Anda tersinggung. Ya, maksudnya kita tuh perlu kadang-kadang gini loh. Saya kalau baca Quran tuh kadang-kadang ngebayangin suasananya. Kisahnya Nabi Musa sama Nabi Harun, kan kisahnya begini. Nabi Musa diperintahkan Allah untuk apa? Untuk ngambil Taurat. Taurat zaman dulu tuh bentuknya lempengan-lempengan. Nggak kayak kita kan kalau Al-Quran ini kan dari Allahnya ke malaikat Jibril kan dalam bentuk suara. Kalau dulu tuh lauh, ya, apa namanya lauh tuh seperti ya tadi lempengan gitu lah. Panggilan Nabi Musa, pesan sama Nabi Harun. Apa pesannya? Tolong jaga nih kaum ini. Kata Musa gitu kan. Pergilah Musa 40 hari, ketemu, maksudnya ibadah sama Allah, menerima Taurat segala macam. Balik-balik apa yang terjadi? Kisahnya apa? Kisahnya kan kaumnya Bani Israel itu ngapain? Nyembah Samiri kan? Kisahnya begitu. Anda tahu apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Masya Allah, dibantingnya itu lauh itu, so dipegangnya jenggot. Saya kebayangin suasananya gitu loh. Dipegangnya jenggot Harun. Apa yang kau lakuin? Ini kenapa orang ini sampai menyembah sapi lagi gitu loh? Marahlah Nabi Musa. Gitu loh. Marah gitu maksudnya apa? Kenapa kau biarin kayak begini gitu loh? Ya. Maksudnya apa? Ya kadang-kadang kalau kita pribadi atau mungkin ada orang yang udah kelewatan, bukan ditabokin sih ya. Paham maksudnya? Pegang kayak jenggotnya, gebuk sedikit, kok sadar dikit kenapa? Nah, gitu maksudnya. Gak juga terus-terus kita ngomong-ngomong pelan-pelan, ayo mari kita hidup sehat, nah gitu, enggak. Kadang-kadang maksudnya gitu ya. Kadang-kadang perlu tambok-tambokin gitu. Supaya apa? Supaya sadar. Tapi Harun ngomong sama Musa apa? Jangan kau buat aku macam ini, kata Harun. Nanti musuh-musuh kita tengok. Gitu kan? Dan dicoba lihat itu Al-Baqarah nih saya itu. Kisahnya. Bani Israel itu diberikan Allah makanan terbaik. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Apa itu manna wassalwa? Itu ada mengatakan burung belibis, jamur itu makanan terbaik yang diturunkan Allah dari langit. Ini kerjaan Yahudi begini nih, Bani Israel ini kan. Protes sih sama Allah. Enggak mau. Dari dulu memang kerjaan mereka itu begitu. Semua urusan syariat itu diakali sama mereka. Itu kerjaan Yahudi. Perintah makanan yang baik itu perintah siapa? Perintah Allah. Siapa Allah ngomong begitu ya? Wa kulu washrabu wa la tusrifu wa kulu min halalan thayyiban gitu kata Allah kan. Makanan yang halal lagi baik oleh tadi butuh syaitan kata Allah, jangan ikut dalam kata syaitan. Sama Yahudi itu, sama Bani Israel itu apa yang mereka kerjakan? Oke, entar dulu lah kami cari yang lain-lain aja lah.
Di situ dijelaskan Allah dalam Al-Quran itu akhirnya mereka mencari yang bikin mereka susah sendiri. Cari bawang lah, yang mereka ambil lagi lah, segalanya. Oke. Apa susahnya makan buah dan sayur? Perlu Anda olah nggak? Kalau bicara tadi yang gorengan, segalanya perlu Anda olah? Iya. Paham maksudnya? Kayak apa kelakuannya? Itu maksud saya. Kalau kita makan yang kanan ini Bapak sekalian, yang tadi buah, sayur, ada zaitun segala macam, pertanyaan dari dua makanan ini yang bisa membuat pembuluh darah Anda lentur, darah Anda lancar, BAB Anda lancar, yang kanan apa yang kiri? Terus kenapa ini dimakan? Semua akan jawab enak kan? Betul, semua akan jawab enak. Tapi pertanyaan saya secara emosional, pertanyaan saya sekarang, kalau makan yang ini nih, apakah pembuluh darah Anda akan mengeras, darah Anda akan kental? Jawabannya ya kan? Berarti yang Anda makan itu apa? Anda sedang makan untuk mempertahankan kerasnya sikap diri Anda. Itu maksudnya. Itu kan simbolnya aja. Simboliknya aja makanan tadi kan. Akal kita tahu kok yang kanan ini yang jauh lebih bagus kalau kita makan. Ini boleh nggak boleh, ini halal betul. Tapi kalau bicara tentang Islam, bicara cara Quran, nggak cukup halal doang. Makanya bicara tentang makanan itu, Allah sendiri dalam Al-Quran, ya Yuhan Nabiyu kulu minat thayyibat, kata Allah, makanlah yang baik, kata Allah. Halal nggak dibahas lagi. Supaya apa? Supaya kalian beramal soleh. Artinya urusan makanan yang baik itu akan ada hubungan dengan seseorang itu bisa dimudahkan Allah untuk beramal. Itu kata Quran. Gitu. Masalah kita itu kan dua. Yang dimakan gak sehat, udah gitu overeating. Itu aja. Dua loh. Masalah kita kesehatan kita dalam urusan permakanan ya, yang dimakan itu kebanyakan nggak sehat, banyak minyak lemak nggak sehatnya, kebanyakan gula pasirnya, kebanyakan tepungnya, kebanyakan karbohidrat olahannya, berlebihan pula. Pasti sakit lah. Puasa jarang, olahraga jarang, senyum-senyum kan? Itu gue banget gitu kan? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Gitu kok minta sehat. Ya heran zaman sekarang 30 tahun, 20 tahun. Kemarin waktu saya umroh itu saya ngomel-ngomel sama teman-teman jamiah itu. Saya bilang, antum ini bukan antum, banyak sekali kan teman-teman yang belajar di Timur Tengah itu. Balik-balik dari sana pulang bawa gelar 2 huruf itu, tapi dapat gelar juga yang lain, gelar penyakit ini, gelar penyakit itu. Benar loh. Makannya, coba tanya mereka ini makan apa di sana. Kita nggak peduli gitu loh dengan itu. Padahal itu bab yang sebenarnya kalau kita kaji lebih dalam lagi, sampai seorang Nabi Ibrahim saja, waktu Nabi Ibrahim itu mendoakan Makkah, itu ada kata-kata dan berilah rezeki yang baik berupa apa? Buah-buahan loh. Betul? Kita ini kadang-kadang sok-sok modern. Buah tuh bagusnya dimakannya macam mana? Ya makan aja lah, jangan kau jus pula. Kalau di jus naiklah gulanya dia. Gini, contoh ya. Anda ambil nanas, makan tuh cok gitu kan. Bagian yang paling banyak enzimnya pun kita tak makan. Apa itu? Bonggolnya. Bonggolnya dibuang pula. Nanas potong, cep di blender. Gak pakai apa-apa loh, hanya nanas doang, itu naik gulanya. Kalau Anda makan nanas 1 biji, krek gitu, sama nanti coba aja sini, coba iseng-iseng coba makan nanas 1 biji, makan pelan, kasih garam sedikit, oke lah gitu kan. Sama minum jus nanas, nggak pakai apa-apa juga, coba cek gula darahnya. Berarti nggak boleh dong minum jus. Siapa yang melarang?
Nanti dibilang saya itu di sana sini kan zaman sekarang kan suka banget potong-potong video kan. Suka banget potong. Jadi kitab suci orang sekarang belajar itu apa? Tips. Apa tipsnya supaya hidup sehat? Gak ngerti manusia itu gak bisa gitu doang gitu loh konsep sehatnya itu. Apalagi kita bicara dalam konteks, dalam perspektif Islam. Apa ceritanya? Sehat jasad doang, pakai pula istilah mensana in corpore sano. Apa ceritanya itu? Itu kan istilah orang-orang sana. Silakan pakai, tidak apa-apa. Islam punya konsep sendiri. Konsepnya apa? Tadi yang saya jelaskan di awal. Bahwa kalau mau sehat jasad ini, benerin ini dulu. Kata siapa? Kata Nabi. Itu. Berarti penyakit yang justru halusnya kita lebih concern, kita perbaiki, kita benerin, kita obati penyakit jasad atau penyakit jiwa? Jiwa. Udah paham? Bukan orang sakit jiwa ya, jiwanya sakit. Di balik orang-orang yang kena diabetes, jantung, stroke, kencing manis segala macam, ada jiwa-jiwa yang sakit di situ. Sekian tahun. Bisa jadi sakitnya itu gara-gara apa? Sekian tahun dia kasih kopi sama suaminya, tak satu pun kata penghargaan, apresiasi, terima kasih dari sang suami kepada istri tadi. Akhirnya sang istri hidup dalam keadaan teraniaya. Suami juga sama, gitu juga, diwarisin pula karena ini nggak dibahas sekarang, tapi mungkin baru akan orang paham. Ingat baik-baik kata 10-20 tahun lagi loh. Genetik emosional itu juga diwariskan. Jadi ketika ada keluarga sakit ini sakit itu, diabetes kah, jantung kah, kanker segala macam, bukan cuman genetik yang katanya penyakit ini tuh yang katanya diwariskan, genetik apalah keturunan gitu, tapi mereka juga mewariskan apa? Mewariskan emosional yang include dalam penyakit itu tadi. Jadi ibu-ibu nih yang maaf ya, yang dengkulnya sudah mulai kelotak gitu kan. Gampang itu obatnya beneran. Saya kasih tahu caranya. Gampang. Anda minum kolagen aja. Nih, yang punya yang jantungnya agak-agak lemot, sendinya agak-agak kelotak-kelotok, nih pakai ini resepnya nih, bisa. Apa itu? Pakai tulang, bisa. Tulang apa? Tulang kambing, boleh. Tulang sapi, boleh. Ceker ayam, boleh. Diapain itu tulang? Dibikin kaldu tulang. Katakanlah ini tulang nih, Net. Anda ambillah beli tulang ke pasar kan. Tulang tuh murah nggak? Murah sih. Sebenarnya yang murah-murah tuh banyak yang sehatnya loh. Daripada Anda beli, bukan daripada sih, kan banyak orang kan tergila-gila dengan kelapa hijau. Ya kan? Padahal kalau ibu-ibu ya, Masya Allah, bapak-bapak gitu ya, mau badannya itu fresh lagi, beli air kelapa tua aja. Nggak usah beli mah, dibuang. Air kelapa tua tuh masih top, masih keren. Dia air yang sangat isotonik, tinggal Anda tambahkan madu sedikit situ, aduk-aduk bentar, ya, minum. Wush, habis minum air kelapa tua itu, ya. Ini semoga nggak ada abang yang jualan santan yang mendengar ini ya. Dia tahu ini, dia habis ini dia hargai pula itu air. Biasanya begitu. Itu kan sekarang lagi enak daun tuh, apa tuh namanya, kelapa, ya kan? Kelapa tuh, subhanallah, kalau Anda tahu ya, jadi Allah itu jadi gini. Tadi kan kalau Anda yang mencatat pola yang saya sampaikan tadi, sebenarnya ada kaidah-kaidah yang sebenarnya tidak butuh apapun Anda untuk sehat. Benerin tidur, berjalan, melihat matahari, kena sinar matahari, itu semua bikin sehat. Puasa itu kan nggak ada modal tuh. Itu maksud saya. Syariat itu membalik. Nah, ada yang kita memang perlu makan, konsumsi, dan itu mudah, murah, dan ya kalaupun kita dan mudah kita dapatkan gitu loh. Contoh mungkin, kalau ibu-ibu bapak sekalian baca misalkan tadi kelapa ya, kelapa itu mundur sedikit. Kelapa itu misalkan nih bapak-bapak lagi nggak enak, bukan nggak enak hati sih,
enak badan. Jadi gini, ambil kelapa tuh kelapa tua gitu ya, kelapa tua aja, beli itu, nggak usah dikopek, nggak usah dikupas, nanti di rumah aja dibolongin gitu kan, terus nanti masukin madu situ, gitu, tutup lagi, tungguin dia bentar, gitu, aduk gitu ya. Habis itu selesai, boleh tambah garam dikit aja, garam sehat. Garam yang tidak diputihkan, kalau kita bahasa itu garam non refinasi gitu loh, garam krosok gitu loh bahasa kampungnya. Udah makan sama telur, badannya akan bertenaga lagi. Cobain nanti di rumah kalau lagi nggak enak gitu kan. Jadi kalau mampir kalau lagi pulang kerja apa gitu tuh, jangan beli minuman saset itu, carinya Abang Kelapa. Dalam sakunya siap madu gitu kan. Terus tiba-tiba dalam perjalanan itu bertemu dengan seorang wanita. Dia lihat, oh ini kategori saya banget nih, hidup sehat sih. Misal, karena bicara hidup sehat emang kebiasaan ya. Ya, kalau orang tua tidak menunjukkan kebiasaan sehat ke anak, anak tidak akan dapat contoh. Gitu loh. Gitu ya, itu kelapa. Nah tadi sama tuh tadi yang tadi tulang tadi tuh, tulang kambing, tulang sapi, tulang onta kalau dapet. Nah, Anda ambillah mungkin berapa potong gitu, terus direbus pakai air, kasih bumbu aja kayak Anda bikin sop gitu loh. Ya, berapa lama minimal? 6 jam minimal, pakai api kecil aja. Api kecil aja. Ya kasih pokoknya sampai kuahnya tuh enak. Ya, nanti itu kan tulang tuh ada lemaknya nggak? Kalau tulang doang ada lemak lah. Nggak ada lemaknya kan, tulangnya kalsium apa segala macam gitu kan, daging kan isinya kan situ kan. Itu nanti tuh kalau Anda masak 6 jam 8 jam katalah kayak begitu, maka dia akan keluar kayak minyak-minyaknya itu kan gitu kan. Nah itu kolagennya, minyak kolagen di situ. Nah itu tuh buat tulang, buat sendi, buat otak, buat jantung, mantap. Minum 1 hari 100 cc. Coba minum nanti, rutinkan minum. Lambung juga akan enak, apalagi nanti bumbunya itu, kuahnya itu Anda kasih sedikit jahe atau kayu manis, jadi kan dibuat lambung juga oke. Itu namanya kaldu tulang. Kalau udah selesai dibuat, gak dipakai misalkan, simpan kulkas aja. Nanti panasin. Itu aja mudahnya minta ampun, murah. Ya tambah lagi misalkan, jadi saya nggak bayangin gitu ya, ibu-ibu, bapak-bapak zaman dulu tuh mereka tuh minumnya teh manis, teh tawar, kopi tawar, makannya ubi rebus. Ya pasti sehat lah tulangnya. Gitu loh. Yang coba sekarang itu mulai itu, ya dikurangi yang nggak sehatnya itu. Contohnya apa? Minyak. Makanan-makanan yang menggunakan minyak goreng. Nah gitu kan, itu coba dikurangi. Kalau bisa mah di stop. Banyak kok pilihannya, tetap enak. Dipepes bisa, dikukus bisa, di steam bisa. Nah gitu kan. Berarti nggak boleh makan yang goreng. Bukan nggak boleh, kita sekarang melatih disiplin dulu gitu loh. Itu dulu poinnya ya. Seperti itu. Jadi minyak-minyakan, gula pasir, tepung, nasi juga sama ya. Coba deh bapak-bapak, ibu-ibu ya, pagi-pagi misalkan ya, saya bukan anti nasi uduk, nanti saya diomelin lagi sama orang Betawi. Bukan, maksud saya itu nasinya itu biasanya kalau orang makan nasi uduk, saya makan nasi uduk makan. Berapa banyak saya makannya? Ya satu sendok, 2 sendok lah. Yang saya banyakin apa? Lauknya. Telurnya saya minta 2. Cabenya saya minta banyakin, tambahin tahu, tambahin tempe, nggak bakal ngantuk. Jengkol enggak, mohon maaf. Saya agak sensitif, suuzon saya sama jengkol sama pete itu agak banyak. Jadi kalau anda makan sesuatu pakai jengkol, bukan, Anda makan sesuatu itu sudah ada suuzon, nggak usah makan deh, beneran. Iya. Soalnya, contoh gini ya. Ada orang ini madu nih misalkan, madu ini ada minum.
Satu sendok gitu kan, satu sendok teh lah, kita kecil gitu, satu sendok gitu ya, satu sendok teh kecil gitu kan. Tapi waktu dia minum satu sendok teh kan berapa gram, berapa kalori lah, berapa gula, kan kecil banget. Tapi waktu dia minum ini itu bekubang di situ, bekubang. Orang bilang mata bak kubang. Bekubang-kubang lah dia pemikiran, ini benerkah madunya ini? Nanti kalau saya minum, nanti gula darah saya naik. Terus itu. Jadi sebelum dia memutuskan minum satu sendok itu, dia punya curiganya 1 kilo. Apa yang terjadi? Waktu dia minum 1 sendok itu, habis itu langsung naik seketika gula darahnya. Itu maksudnya. Emosi itu cepat sekali loh. Ingat gak zaman dulu kalau lagi mau ujian, ingat gak? Waktu kuliah, waktu SMA, apa yang Anda rasain? Ada yang mencret-mencret, ada yang sakit lambung ya kan? Kalau gak ujian tenang gak? Makanya gak usah ujian. Gitu. Ya makanya hati-hati, hati-hati dengan hati. Itu pesannya. Caranya paling mudah. Contoh nih, saya banyak lagi lihat penelitian-penelitian, ada data-data gitu, perempuan yang hidup dengan kasih sayang, itu ternyata sel-selnya itu bagus-bagus banget, beneran. Laki-laki itu diciptakan Allah untuk hidup sebagai sosok yang qawam. Itu fitrahnya. Perempuan diciptakan Allah sebagai sosok yang penuh kelembutan kasih sayang. Langgar 2 fitrah itu, maka pasti sakit jiwanya, pasti akan sakit jasadnya, percayalah. Gitu. Nggak laki, nggak perempuan. Kalau Anda iseng-iseng lihat, saya pernah ke satu rumah sakit waktu ada kajian di situ ya, rumah sakit. Saya masuk ke bangsal cuci darah. Saya lihat banyak laki-laki di situ. Saya bilang, dalam perspektif ilmu saya senyum aja gitu kan. Ya Allah, ini kenapa kalian ini hidupnya teraniaya. Makanya jangan jadi laki-laki yang teraniaya, dan jangan jadi wanita yang teraniaya, sebaik-baik gitu. Jadilah, hiduplah dengan fitrahnya masing-masing. Ya, seperti itu. Itu akan menyehatkan jasad kita, akan sehat, hati kita akan sehat. Dan dilatih Bapak sekalian. Ya, perempuan itu memang begitu. Dia kalau belok kanan, ratingnya kiri, ya kan? Mau diapain? Memang kayak begitu. Jadi jangan dimarah-marahin gitu kan di rumah apa-apa. Karena ada beberapa, ada satu joke lah gitu kan. Joke-nya itu katanya wanita itu satu hari bisa mengeluarkan 20.000 kata-kata. Jadi kalau belum tercapai kuota itu dia ngomel aja terus gitu. Biar aja. Suaminya gimana? Nyemin aja gitu. Gitu ya. Apalagi kan karakter wanita tuh. Jadi gini, penyakit hati itu sedikit kita spill di situ ya. Sebelum kita bahas ini. Kalau ingat. Penyakit itu sampai Nabi itu berlindung loh. Sadar nggak sadar kita kan baca doanya, Allahumma inni a'udzubika minal ham wal hazan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa a'udzubika minal jub wal bukhl. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Sedih, malas, takut itu kan penyakit. Berarti sedih itu penyakit, confirm penyakit, beneran. Berarti nggak boleh sedih, bukan nggak boleh lama-lama sedih. Kayak ini sekarang, misalnya kita bicara Palestina kayak begini, orang kan lihatnya kan ini kejamnya luar biasa, akhirnya sedih. Ada beberapa yang saya dapatkan informasi itu, makan nggak bisa, lambung sakit, itu memang ulahnya mereka. Makanya perlu diangkat, dipegang jenggotnya kita, jangan takut sama dia. Gitu. Terus bagaimana cara kita melindungi, membentengi jiwa kita ini? Banyak sekali pedoman yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Contoh zikir pagi petang, sholat 5 waktu kita itu. Baik, ini sedikit spillnya ya. Bukan sholat ya. Kalau Bapak Ibu tadaburi surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq gitu kan. Surat Al-Falaq sama surat An-Nas itu ada perbedaan yang sangat mencolok kalau buat saya pribadi. Apa mencoloknya? Menariknya ketika bicara surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq, kita semua minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala cukup sekali saja. Untuk kejahatan yang berasal dari luar apa dalam? Luar. Min syarri ma khalaq kan? Tapi surat An-Nas 3 kali kita sebut nama Allah, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dari apa? Min syarril waswasil khannas.
Perhatian Al-Quran terhadap penyakit jiwa itu jauh lebih besar daripada penyakit jasad aslinya. Hasad, ain, dengki itu bush. Subhanallah, ngeri loh itu penyakit itu. Betul-betul mengerikan. Ya. Proteksi kita gimana? Itulah indahnya syariat. Makanya jangan pernah beranjak dari sholat Anda melainkan zikir ba'da sholat itu sudah selesai. Karena itu proteksi. Karena di situ kan ada Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas kan? Ada ayat kursi kan? Itu proteksi sebenarnya. Berarti bikin sehat gak? Bikin sehat. Implikasinya nanti apa? Jiwa kita tuh tenang, hati kita tenang, lapang, mudah memaafkan gitu loh. Kalau sampai kiamat gak bakal gitu. Orang kayak begitu, ya, orang kayak begitu, ketika dia dizolimi, sebulan dia dizolimi ya, confirm saya harus sampaikan bahwa dia yang bisa kena penyakit lebih berat daripada orang yang menzolimi dia. Percayalah. Kalau orang yang menzolimi dia, confirm juga udah ada argo dosanya. Tenang aja. Allah tidak mau yang dizolimi ini ikut-ikutan jadi setan. Makanya Pak, fa'fu anhum, maafin. Di balik orang-orang yang kena kanker, tumor, kista segala macam itu kalau digali ada penyakit-penyakit jiwanya yang tidak selesai. Gitu. Tidak bisa kita bahas sekarang, terlalu luas ya, dan terlalu vulgar dibahas, nanti bingung ya. Tapi intinya apa? Benerin hati dulu, intinya itu. Caranya gimana? Pakai Quran. Berarti penyakit itu paling banyak sumbernya di mana? Di jantung sebenarnya ya. Buruk sangka kemakan, kebencian dimakan, dendam dimakan, gitu kan, tanpa sadar. Ya, makanya aslinya puasa, kalau Anda lihat sebenarnya yang Allah ingin bersihkan apa? Hati loh. Penyakit yang berhubungan dengan hati itu yang Allah ingin bersihkan dengan puasa. Sebab orang yang sedikit makan atau tidak makan atau tidak minum itu pasti akan terjaga lisannya. Sekarang bagaimana cara Allah menghentikan kita makan? Puasa. Kalau diwajibin, yang dapat hidayah puasa sunnah. Bagaimana caranya Allah lagi menghentikan kita makan? Dibikin sakit. Waktu sakit apa yang terjadi? Gak bisa makan. Ya kan? Dicabut nikmat makan itu supaya apa? Berhentilah makan dulu gitu loh. Waktu sakit itu barokah nggak? Oh barokahnya, mustajab itu doanya itu. Ya, ngedatangin orang sakit dan jenguk orang sakit aja masya Allah ribuan malaikat ada. Nah gitu. Jadi udah bener nih kayak begini, makanya panduan-panduan syariat itu ikutin aja. Itu kaidahnya. Makanya saya bilang tuh mudah sebenarnya, asal kita mau aja. Ya. Salah satu cara untuk menghilangkan apa ya? Sekarang tuh kan ada orang penyakit pengen tahu urusan orang gitu loh. Kepo. Iya. Setelah tahu apa yang terjadi, Anda makin tenang atau makin gelisah? Nah, udah tahu jawabannya. Nabi udah kasih tahu belum? Udah. Ya, nggak usah ikut campur urusan yang bukan urusanmu, kata Nabi. Itu. Ngapain juga tahu? Jadi jangan di depan Allah itu tunjukkanlah kehinaan kita. Tunjukkan. Ini tips kan, suka tips kan? Tips. Di depan Allah itu tunjukkan kehinaan kita, tunjukkan kebodohan kita, ngakulah kita itu serendah-rendahnya di hadapan Allah, maka dengan cara itu Allah akan angkat kita. Beneran. Ya Allah, aku nggak tahu cara ngobatin penyakit ini ya Allah. Nggak tahu ya Allah. Beri aku petunjuk. Tiba-tiba tuh ada, tiba-tiba depan rumah ada daun kelor dimakan, sama dia sembuh juga tuh penyakit. Yang dibutuhkan itu sebenarnya apa? Kepasrahan. Wallah, kepasrahan. Saya banyak ketemu orang kadang-kadang ini yang diobatin apa, yang sembuh apa, obatnya apa, ini tanya apa, sehatnya gitu. Contoh begini lihat, ini masya Allah buat saya ya, ajaibnya luar biasa. Minumnya buat ini
dapatnya ini. Kenapa? Di dalam ini banyak anunya. Jadi kalau udah minum nganu begini dapat banyak anunya gitu. Ya maksudnya, waduh, ajaib mereka nih sekarang. Ya, saya bilang ajaib kenapa? Memang negeri kita ini kan negeri rempah, negeri rimpang. Cuman kita apa ya? Dibuat nggak percaya sama kayak beginian. Gitu. Anti aging, nih yang suka agingan. Ini kunyit anti aging. Gitu. Buat apa? Buat tulang. Banyak. Ini juga bisa nih, Jahaya Mas Serai juga bisa buat tulang, tambahin lengkuas sedikit, jadi juga tuh barang. Syaratnya apa? Dibuat dan diminum. Jangan didengar saja. Murah nggak? Murah. Mentok-mentoknya lagi malas-malas ngapa-ngapain tuh bumbu dapur modal goceng tuh kan. Bumbu dapur goceng kan? 3.000 kalau beberapa. Yang isinya tuh ada daun apa segala macam. Itu aja Anda minum tiap hari. Allahu Akbar. Sehat. Beneran. Banyakin puasa, makannya bener, minum kayak beginian. Coba aja lihat yang terjadi. Tuh turun tuh segala macamnya, kolesterol segala turun. Pagi-pagi jalan, tiap hari mulai rutinin pagi-pagi jalan. Udah. Bapak-bapak mulai rutinin push up. Jadi katakanlah kayak begini bos sekalian ya. Nih salah satu yang saya sering bikin di rumah nih, kunyit gitu ya. Kunyitnya dikupas nggak kulitnya? Kalau saya sih nggak, cuci bersih aja. Ini kan ramuan sederhana banget ya. Kemudian jahe, terakhir ini saya suka kasih pandan, bikin sendiri aja. Gitu. Terus kadang saya kasih serai dikit. Kalau ditambahin daging jadi rendang. Iya kan? Makanya sebenarnya saya kasih tahu, kalau Anda lagi makan lauk-lauk yang berkuah itu, minum kuahnya. Itu banyak banget bumbunya, serius. Pindang tuh misalkan tuh, ya kan? Jangan di itu, kuahnya itu Masya Allah tuh bumbu semua itu. Ya. Gini doang modalnya. Gitu, kasih air panas. Berarti kalau saya nggak ada air panas gimana? Diekstrak aja. Apa susahnya bikin beginian? Nggak ada susahnya sebenarnya kan? Cuma males aja. Males itu penyakit nggak? Oke, saya bilang penyakit kejiwaan. Nabi berlindung nggak? Berlindung dari malas, serius. Bagaimana cara kita lagi nggak semangat gitu ya, lagi nggak semangat, membuat tubuh kita menjadi berenergik lagi, gampang jalan di tempatnya juk gitu. Nanti kabur tuh setan malesnya. Atau teriak-teriak dikit. Kalau ada pohon-pohon gede, peluk aja pohonnya. Beneran, belum pernah peluk pohon. Sehat tuh. Ya selain meluk suami atau istri atau anak ya, pohon-pohon besar tuh bagus untuk dipeluk. Kenapa besar? Ya kalau kecil begini kan nggak bisa dipeluk. Gitu. Udah gini doang nih. Tunggu bentar. Kita kalau nggak ada air panas gimana? Kalau nggak ada air panas, namanya diinfus. Nih, masukin nih jahenya gitu kan, kasih air. Gini, ya tunggulah beberapa jam. Terinfus dia. Makanya kalau nanti suami-suami itu lagi pergi kerja, sangguin aja kayak beginian, pakai tumbler kalau yang mau panas. Kalau nggak pakai beginian, masukin dalam air biasa, masukin ke dalam masukin di situ ya rimpang-rimpang itu banyak-banyak, sehingga dia minum air rimpang yang di situ ada mineral, ada vitamin, ada zat anti kanker segala macam. Itu buat minuman hari-hari. Mentok-mentok gimana? Ini madu nih. Ya. Kalau saya biasa tuh kayak kan madu kayak begini nih. Kayak tadi pagi saya minum madu, kasihin jeruk nipis, terus saya kasih chia seed. Udah. Kalau nggak ada chia seed, pakai selasih. Mirip-mirip aja. Gitu. Terus diaduk. Kemarin saya kasih tahu sama istri, tolong belikan
Talenan. Kira-kira kalau saya beli talenan yang kayak apa saya mau minta beliin? Hah? Kayu. Iya bener. Tapi saya nggak bisa beli kayu yang ini, saya beli yang stainless. Kenapa? Plastik lagi kan sekarang kan gitu kan. Coba di rumah yang hubungan sama permasakan itu yang plastik-plastikan di stop, diganti semua. Nanti kapan-kapan kita bahas itu alat-alat. Kalau dibuka datanya ngeri loh, berat itu masalahnya urusan perplastikan itu tuh. Makanya nanti yang biasa jajan-jajan yang berkuah-kuah itu, yang jajan berkuah-kuah itu, saran saya bawa rantang aja. Tetap plastik is plastik meskipun tahan panas, kan gitu kan bahasanya kan? Food grade apa? Jangan sebut merek lah. Kalau dia plastik, tetaplah plastik. Kalau saya di rumah pakai rantang yang itu dulu, yang ada gambar ayam itu. Atau kalau nggak rantang stainless. Misalkan saya pengen beli tekwan gitu kan. Ya. Apa saran dokter untuk obat herbal untuk mengatasi flu dan radang? Banyak. Ini bisa. Tapi ini aja belum kejawab. Tadi itu saya takjub gitu kan, kajian belum dimulai, pertanyaan sudah ada. Kemarin tuh guru saya bilang begini, dia cerita begini ke saya. Dia ada pasien gitu kan cerita. Jadi pasien itu sama dia disuruh ngapain coba? Ibu, bisakah ibu sehari ketawa 10 kali? Beneran? Ketawa 10 kali. Terus kan kita mikir kan, apa yang saya harus tertawakan? Iya kan? Karena untuk tertawa itu kan butuh stimulus kan, entah lucu kayak yang didengar, dilihat segala macam. Jawaban dia itu membuat saya itu bingung gitu kan. Bingungnya tapi memang bisa dikerjakan, tapi itu efeknya dahsyat banget. Apa itu? Tertawakanlah dirimu sendiri, kata dia. Coba nih, Anda sekarang udah ngaji ya, udah bener lah gitu kan. Udah bener lah gitu kan. Coba inget zaman dulu masih bodoh-bodohnya. Ngerjain ketawa sendiri kita. Iya, kenapa gue bodoh ya zaman itu ya? Ketawa gitu kan. Tapi ending dari ketawaannya apa coba? Nangis. Beneran. Apalagi itu bahasanya kita lagi berdoa gitu kan. Kok aku dulu bodoh banget yang ngerjain itu ya. Ketawa awalnya. Itu bagus. Buat merilis sebenarnya. Ya begitu. Saran. Jadi nanti makanya sering-seringlah tersenyum. Ya, baik tersenyum sendiri atau tersenyum sama orang lain. Gitu. Kan zaman sekarang kan banyak orang lihat handphone senyum-senyum aja gitu kan. Tawa-ketawa gitu. Senyum paling bagus, tertawa paling bagus itu kalau kita berinteraksi sama orang. Coba deh beneran. Ya. Itu. Baik. Radang, ini bisa pakai. Ini bisa buat radang tapi Anda tambahkan dengan lada hitam. Bisa. Kunyit sama lada hitam. Apalagi buat radang dan flu kayak begitu, bawang putih itu juga bisa buat radang. Ini juga bisa anti radang, jahe sama serai. Gitu. Banyak lah insya Allah ya. Salah satunya itu. Di usia berapa katarak itu akan datang? Tidak tahu. Ya tergantung ya, karena mata itu organ yang kalau kita pakainya benar, dia bisa bertahan lama. Ya, benar tuh maksudnya gimana? Contoh nih, mungkin ada orang yang tiap hari terpapar dengan blue screen handphone, komputer, tablet, laptop segala macam, itu pasti akan masalah ini. Makanya saya di usia saya sekarang begini, normalnya kalau pakai teori saya harus pakai kacamata. Normalnya, saya nggak mau. Sudah pakai kacamata sekali, nggak ada ceritanya kacamata itu membuat kita nggak bisa lepas. Kecuali mungkin sekarang teknologi laser itu lain cerita lah.
Tapi biasa naik terus biasanya. Makanya saya nggak mau manjain. Ya, caranya gimana? Saya latihan aja mata ini, lihat jauh, lihat dekat, lihat jauh, lihat dekat, gitu aja. Terus kalau baca-baca tertentu itu ya tambahin cahaya kalau saya. Jadi kayak saya datang ke dokter mata atau tempat toko kacamata masih bisa baca sampai yang ujungnya itu masih bisa baca. Ya karena emang dirawat ya, kita bisa rawat. Juga dengan nutrisinya juga nggak apa-apa. Bisa juga bukan apa-apa. Saya ada keluhan sering masuk angin, ya olahraga, berjemur, berkeringat, nanti hilang masuk anginnya. Masuk angin tuh karena anginnya masuk, ya kan? Terus diapain? Dikeluar? Dikerok, Ustaz. Ya bener. Ya kalau anginnya masuk keluarin. Cara ngeluarinnya gimana? Kasih matahari. Kalau nggak kasih rimpang-rimpang herbal-herbal yang panas. Jahe, serai, ketumbar, kayu manis, kapulaga, itu kan panas. Nanti dia buang keringat. Nanti habis minum itu apa yang terjadi? Ya keringetan. Udah sehat lah itu insya Allah. Apa